Waktu saya pengen ketua nggak bisa terus ngelokro, jangan. Itu banyak sekali hikmahnya dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi buat adik-adik semua di sini, para santri, putra dan putri, saya berharap tumbuhkan itu semua dan kuasai. Alhamdulillah di sini sudah belajar bahasa internasional kan? Nanti belajar ya bahasa internasional di sini. Bahasanya apa Pak di sini? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya pesan dua ini. Saya tadi menyebut bukan bahasa asing ya, bahasa inter. Kalau bahasa asing itu bahasa Thailand juga bahasa asing. Tapi yang diperlukan adalah bahasa antar bangsa. Bahasa Arab kuasai, bahasa Inggris kuasai, insya Allah Anda punya kunci untuk bisa masuk ke gelanggang dunia. Dua itu. Kita semua ingin ada semua belajar di sini, ya kepemimpinannya tumbuh, juga berharap bisa menjadi anak-anak masa depan yang hebat. Jadi adik-adik semua, pesan saya itu aktif ya di dalam kelas dan luar kelas, jangan pilih-pilih kegiatan apapun terlibat dan ikuti apa yang menjadi nasihat dari para guru, dari orang tua. Insya Allah yang membukakan pintu-pintu kesempatan itu lewat doa orang tua. Ikuti nasihat orang tua, taati orang tua. Insya Allah itu mereka semua bisa membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mudah-mudahan adik-adik sukses, bisa belajar hingga tuntas, memiliki masa depan yang cemerlang, anak-anak yang soleh, anak-anak solehah, dan orang tuanya pun menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Pak Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, yang saya hormati Kiai Haji Muid Ahmad, juga Kiai Haji Idris, para dewan guru, para wali santri, para santriawan, para sebenarnya kalau santri udah santri aja ya, ya santri ya santriwan, santriwan, santri wati, jadi santri putra, santri putri. Alhamdulillah Pak Yai, saya sungguh bersyukur bisa sampai akhirnya di sini. Saya kebetulan bersahabat baik dengan masih kemenakan ya Pak Abdurrahman, Mas Aman, dan mendengar panjang tentang cerita Pondok Al-Muayyad ini. Lalu ketika Solo juga saya insya Allah ingin silaturahmi mampir. Ternyata kok pas di sini sedang ada santri kumpul semua ya di sini ya. Ini seluruh santrinya, beserta walinya. Saya setiap kali melihat tempat pendidikan, apalagi pondok, yang paling awal dilihat kalau sebuah tempat itu pendidikan ini menumbuhkan potensi adalah suasananya. Kalau suasananya menyenangkan, insya Allah santri-santrinya akan tumbuh berkembang potensinya. Di pondok senang enggak? Senang, betul. Pas awal-awal gimana dulu? Pas awal-awal nangis ya? Awal-awal nangis ya? Nah, dari setiap hari sampai seminggu.
saya ingin usul nanti, selain belajar di ruang kelas, selain belajar kitab-kitab, aktiflah dalam segala kegiatan di pondok. Aktif dalam semua kegiatan di pondok, karena yang membekali nanti untuk masa depan bukan sekedar nilai yang tinggi akibat pelajaran di dalam kelas. Pelajaran di dalam kelas penting, tapi modalnya tidak cukup hanya pelajaran dalam kelas. Semua kegiatan di pondok ini yang di luar kelas ikuti, terlibat. Jangan hanya dari pondokan ke ruang ke kelas, ikut semua kegiatan dan jangan pilih-pilih kegiatan, apa saja kegiatan. Kenapa? Dari masa depan saya berharap adik-adik ini bukan saja menjadi orang-orang yang nanti berikan manfaat bagi umat di Indonesia, bukan hanya bagi bangsa di Indonesia, tapi adik-adik semua harus menjadi bintang-bintang yang membanggakan Indonesia di level dunia. Siap ya? Insya Allah siap. Dan kalau kita tengok banyak alumni-alumni dari pondok sini yang sudah menjadi orang-orang yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, betul kan? Pengen tidak seperti mereka? Karena itu untuk bisa seperti itu tidak cukup hanya sekedar pelajaran yang didapat di dalam ruang kelas, tambahkan. Dan itu artinya mau terlibat apa saja, kegiatan apapun. Dan bagi orang tua, para wali, paling sering terjadi khawatir anaknya capek. Anaknya capek karena ikut pelajaran, ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Buat para wali orang tua, bersyukurlah kalau anaknya itu sibuk. Bersyukurlah kalau anaknya itu waktunya habis. Repotlah orang tua kalau waktu anaknya longgar, kalau waktu anaknya senggang, malah repot. Tapi bersyukur kalau anaknya sibuk, banyak kegiatan. Dan itu artinya buat adik semua ikut apa saja. Saya cerita sedikit boleh nggak pengalaman? Izin saya cerita pengalaman. Dulu saya sekolah SMP di Jogja sekolah. Terus SMP kelas 1 saya pengen ikut OSIS. Waktu mau ikut OSIS kelas 1 diberi tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Apa itu pengabdian masyarakat? Waktu itu saya juga nggak tahu apa itu pengabdian masyarakat. Pokoknya tugasnya pengabdian masyarakat. Ternyata tugas pengabdian masyarakat itu adalah mengumpulkan uang duka kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, saya bagian tugas mengumpulkan uang duka, mengumumkan berita, lalu mengumpulkan uang. Nah, satu sekolah itu ada 30 kelas. Kelas 1 10, kelas 2 10, kelas 3 10. Jadi kalau ada yang meninggal, saya harus muter 30 kelas. 30 kelas. Muter 30 kelas itu masalah tersendiri. Pertama, kami bertiga. Satu, baca pengumuman. Yang dua, mengedarkan besek untuk mengumpulkan uangnya. Lalu uangnya terkumpul, baru kemudian nanti diserahkan kepada yang amanat untuk membacakan berita duka. Jadi masuk kelas. Pas masuk kelas itu biasanya dorong-dorongan satu sama lain. Kami bertiga ini, tergantung gurunya galak apa enggak. Kalau gurunya galak, koi baik, koi baik. Jadi kalau gurunya galak itu kita mau masuk aja takut. Nanti baru masuk sudah ditanya, kamu bolos lagi ya? Lagi ya, ada yang meninggal kok. Kan kita tugas loh. Masuk umumkan. Itu pas umumkan pegang kertas begini.
kertasnya bergetar gitu. Getar gitu. Telah meninggal dunia, nama siapa gitu kan, mohon keikhlasannya untuk membantu, terus baru besoknya jalan. Itu muter dari kelas 1 ke kelas yang lainnya, terus 30 kelas. Kalau masuk ke kelas 3, dari kelas 1 nih, masuk kelas 3, baru masuk ruangan, seluruh kelas itu sudah bilang telah meninggal dunia. Mereka sudah hafal, ini 3 anak ini kalau masuk ini wajah kematian. Karena kalau masuk pasti ngabarkan berita, pikiran saya pasti tidak mungkin telah menikah, nah mungkin pasti telah meninggal dunia. Jadi masuk ke kelas itu belum kita ngomong sudah dibilang telah meninggal dunia. Nah, terkumpul itu adik-adik semuanya di dalam pengurus OSIS itu. Kami bertiga ya, pekerjaan yang paling tidak populer, yang paling keren itu jadi ketua OSIS. Betul ya? Paling keren kan? Jadi ketua bidang, jadi sekretaris, jadi bendahara. Kami bertiga itu cuma bagian tukang baca berita duka. Paling tidak penting di antara itu semua. Terus dari situ kita mengumpulkan uang, antarkan. Coba dari sekalian, apa yang terjadi? Di antara 1.400 siswa SMP itu, kami bertiga yang paling berpengalaman public speaking, paling berpengalaman berbicara di depan. Kalau sekarang pegang kertas di depan pondok Al-Ayat ini, itu pelajarannya 2 SMP kelas 1. Pegang kertas sudah nggak tekan lagi. Setelah dijalani berapa bulan, dan gue tidak perlu lagi baca kertas, langsung ngomong. Menghadapi bully udah biasa. Baru masuk ruangan udah langsung telah meninggal dunia. Ke warung kemana-mana orang lihat ini wajah kematian. Kemanapun dibully biasa. Dan lagi tidak kalah penting, terbiasa ketinggalan pelajaran. Ya, karena kami harus muter dari satu kelas lain. Kalau ada yang meninggal 1 hari hilang, artinya pinjam catatan, betul kan? Pinjam catatan itu harus punya tumbuh keterampilan pinjam buku, pinjam catatan, di fotokopi. Itu seluruhnya tidak terlihat di posisi-posisi penting pengurus OSIS. Kadang-kadang kita yang masih belajar ini pengennya yang jabatannya kelihatan keren, organisasi yang kelihatannya wah, lupa sesungguhnya bukan posisinya yang menentukan. Yang menentukan adalah apakah kita belajar dalam tugas apapun yang diberikan kepada kita. Karena itu buat adik-adik, ambil kegiatan mereka, ambil peran apapun, jangan khawatir, jangan waktu saya pengen ketua nggak bisa terus ngelokro, jangan. Itu banyak sekali hikmahnya dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi buat adik-adik semua di sini, para santri, putra dan putri, saya berharap tumbuhkan itu semua dan kuasai. Alhamdulillah di sini sudah belajar bahasa internasional kan? Nanti belajar ya bahasa internasional di sini. Bahasanya apa Pak di sini? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya pesan 2 ini. Saya tadi menyebut bukan bahasa asing ya, bahasa kalau bahasa asing itu bahasa Thailand juga bahasa asing. Tapi yang diperlukan adalah bahasa antar bahasa Arab kuasai, bahasa Inggris kuasai. Insya Allah Anda punya kunci untuk bisa masuk ke gelanggang dunia. 2 itu. Kita semua ingin adik-adik semua belajar di sini, ya kepemimpinannya tumbuh, juga berharap bisa menjadi anak-anak masa depan yang hebat. Jadi adik-adik semua, pesan saya itu aktif ya di dalam kelas dan luar kelas, jangan pilih-pilih kegiatan apapun terlibat dan ikuti apa yang menjadi nasihat dari para guru, dari orang tua. Insya Allah
yang membukakan pintu-pintu kesempatan itu lewat doa orang tua. Ikuti nasihat orang tua, taati orang tua. Insya Allah itu mereka semua bisa membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mudah-mudahan adik-adik sukses, bisa belajar hingga tuntas, memiliki masa depan yang cemerlang, anak-anak yang soleh, anak-anak solehah, dan orang tuanya pun menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.